Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, bersama dengan Profesor Hasnawi Haris, kami akan berbincang berbagi perspektif tentang kesalehan digital, satu tema yang semakin penting di masa-masa sekarang dan di masa-masa akan datang, mengingat saat ini kita sedang berada atau sedang hidup di era digital. Nah, kita akan mendengarkan perspektif edukasi dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau kita kenal sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, juga sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Prof, topik tentang kesalehan digital ini sangat penting untuk kita berikan edukasi kepada pemirsa kita. Ya. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, barangkali kita perlu memberikan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kesalehan digital. Satu istilah yang bagi beberapa orang mungkin sudah familiar, tapi mungkin banyak juga yang merasa apa itu kesalehan digital. Nah, ini perlu dijelaskan dari pengertian dulu, Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif. Jadi, kalau kita bicara tentang kesalehan digital, sebenarnya memang sesuatu yang sangat penting, Pak Ari, ya. Ya. Mengapa? Karena digital ini sudah mewabah. Digital ini sudah menjadi gaya hidup. Digital ini sudah menjadi tren dari semua generasi bahkan. Nah, untuk sampai pada titik bagaimana digital ini bisa memberikan maslahat, bisa memberikan manfaat, maka istilah kesalehan digital ini menjadi sangat urgen. Ya. Ya, sama dulu kalau kita bicara tidak hanya kesalehan individu yang dibutuhkan, tapi juga ada kesalehan sosial. Ya. Nah, sama dengan ini, digital ini memang butuh kecerdasan digital secara personal, tapi sesungguhnya juga butuh kesalehan digital. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke depan ini kan akan menjadikan beberapa mata pelajaran yang seperti coding dengan artificial intelligence ini sebagai mata pelajaran pilihan di satuan pendidikan. Ini resikonya kan tingkat tinggi kalau salah manajemen berbahaya. Nah, untuk memahami apa itu kesalehan digital, setidaknya menurut saya ada 3 hal yang harus melekat pada aspek yang kita sebut dengan digital itu. Pertama, digital itu harus bermakna baik. Baik dalam pengertian bahwa digital itu memang bisa memberikan dampak positif bagi seseorang dan itu kemudian bisa membuat orang itu terinspirasi. Itu yang kita masuk dengan konteks baik ya. Itu satu. Terus yang kedua, tidak merusak identitas diri. Jadi kan kita tahu Pak Ari ya aneka macam digital yang ada hari ini, kalau kita tidak hati-hati itu justru merusak diri. Nah, harusnya posisi yang kita sebut dengan era digital ini, dengan segala komponen yang ada, itu tidak diarahkan untuk merusak diri. Nah, kalau kemudian digital itu tidak merusak diri, maka aspek yang ada dalam kesalehan sosial, kesalehan digital itu sudah terpenuhi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, patut. Patut itu berarti bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan segala piranti yang ada, kemudian melahirkan sosial media yang sangat beragam, platform yang sangat beragam, maka dia harus layak atau patut. Ya, posisinya patut. Seperti apa itu patut? Ya, kita sopan dalam berkomunikasi, ya, kita sopan dalam menjadikan alat teknologi itu sebagai sesuatu yang memang ya harus kita katakan bahwa ya
bertuturnya harus lebih baik, karena Ya, kalau orang tidak dewasa, tidak bijak dalam sosial media itu bahaya. ya, Bertengkar, berbeda pendapat ya, di saling sosial caci media, maki. saling mencaci maki itu Ya, bisa kena atau bisa masuk pada ranah hukum, ya, pidana dan seterusnya. Kemudian punya etiket. Ya, kalau tadi itu dia sopan dalam bertutur kata, kalimat yang kita sampaikan di sosial media itu menyenangkan, mendamaikan, ya, dan membuat kita semakin damai misalnya. Nah, etiket dalam berkomunikasi juga penting. ya, 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 kalau dalam banyak tempat bisa kita baca ada namanya netiquette, etiket dalam berinternet. ya, Nah, itu juga penting agar komunikasi yang kita sampaikan itu benar-benar punya manfaat. Nah, itu menurut saya Pak Ari, setidaknya kalau kita bicara tentang kesalahan digital itu pertama harus baik, ya, yang kedua tidak merugikan atau tidak merusak. merusak diri sendiri, Ya, dan yang ketiga itu patut. patut. Iya, saya kira itu Pak Ari ya. Baik, Prof. Jadi bicara tentang kesalahan digital itu adalah sesuatu yang harus, Prof. Iya, Terutama karena sekarang ini dalam semua hal semua menggunakan perangkat digital, Prof. iya. Hampir semua. Hmm. Prof, kalau kita sepakat setuju bahwa kesalahan digital itu urgent, penting, barangkali bisa lebih dispesifikkan, didetailkan. Apa pentingnya sebetulnya Ya. kesalahan digital itu, Prof? Baik, Pak Ari, saya kira tentu bagi orang yang terbiasa atau sudah larut dalam dunia digital, tentu mereka bisa merasakan apa sebenarnya pentingnya Iya, digital itu dalam kehidupan mereka. Tapi dalam episode kali ini saya coba untuk memotret pada 7 hal iya, pentingnya dari kesalahan digital ini. Pertama, itu sebenarnya untuk pertahanan diri, Pak Ari. iya, Ini kan kita tahu kalau bicara teknologi digital itu bermata dua iya, sisi. Dia positif bisa juga negatif. negatif. Ya, Nah, ketika kita mampu dengan kesalahan digital ini yang ada, kita mampu pertahankan posisi diri kita untuk kemudian teknologi itu memberikan maslahat, maka dia berdampak positif. Tapi ketika teknologi itu tidak mampu kita kendalikan, pertahanan diri kita justru runtuh, kalah dengan kemajuan teknologi, berarti itu dia menjadi negatif. semacam imun digital, Prof. Iya, Ya, ada semacam imun ya, digital yang harus dimiliki oleh ya, seseorang agar kemudian dia benar-benar bisa fight ya, menghadapi apapun yang ya, ada tantangannya dalam dunia teknologi misalnya. Itu yang pertama, Pak Ari. Terus yang kedua adalah interaksi itu lebih beradab. kita Jadi kalau semakin orang beradab. kalau orang itu saleh semua dalam dunia digital, maka tentu saja komunikasi yang kita bangun, tutur kata yang kita keluarkan itu lebih beradab. Ya, Nah, ini berarti bahwa dengan kita berteknologi, dengan kita beradab dalam dunia digital, maka sebenarnya etika-etikanya harus kita pahami seperti yang ya, saya sebutkan tadi di awal. Ya, sehingga kemudian betul-betul kehadiran teknologi, kehadiran digital ini menjadi sesuatu yang penting ya, bagi kita semua. Yang ketiga, Pak Ari, pentingnya kesalahan digital ini sebenarnya karena memang literasi digital itu butuh pemahaman atau pengetahuan teknis, terutama ya, dalam penggunaan teknologi. ya, Nah, artinya apa? Dengan memahami secara teknis penggunaan teknologi itu, kita juga bisa semakin kaya literasi digital yang kita miliki. dengan sendirinya Dengan kesalahan digital sendirinya. terbentuk, Prof. Nah, dengan sendirinya ya kesalahan digital terbentuk. Ya, Kemudian yang keempat, Pak Ari, ya kita tahulah dunia hari ini penuh dengan hoax. ya, Dan kalau kita tidak melakukan filter, tidak melakukan klarifikasi lewat pertahanan diri yang kita sebut dengan kesalahan digital, maka ya kesalahan teknologi yang tadinya bisa positif menjadi negatif. negatif. Ya, Jadi kalau kita bicara tentang hoax ini bagaimana kita hindari? ya, Jadi orang dengan pertahanan diri yang bagus,
dia sudah bisa melakukan klarifikasi, bisa memfilter, atau dalam istilah yang lebih religius, bertabayun dalam informasi sebelum kita memutuskan bahwa ini hoax, ini berita yang benar. Terus yang kelima Pak Ari, ya sebenarnya ini untuk pertahanan diri atau pertahanan privasi dan keamanan seseorang. Kita tahulah misalnya ketika sosial media ini tidak mampu kita kendalikan, terutama dalam penyampaian apakah ini hoax atau bukan, maka ya sifatnya sangat personal, orang bisa ungkap. Aib yang tidak mestinya difahami oleh orang, tidak diketahui oleh orang, itu diketahui karena sosial media ini semakin merajalela di semua kehidupan kita. Nah, dengan kesalahan digital yang kita miliki, insya Allah ya kita bisa membentengi diri, keamanan diri sendiri, termasuk keamanan identitas yang sifatnya personal, itu bisa kita hindari begitu dengan modal itu tadi. Terus yang terakhir, Pak Ari, kita juga tahu sebenarnya kemajuan teknologi ini kan membuat juga sisi yang lain, yang namanya kecemasan menjadi semakin tinggi. Yang namanya penipuan itu bisa semakin banyak jenis dan modusnya. Ya kan kita tahu Pak Ari ya, kalau dulu orang tua kita itu kan dengan senang hati dan percaya diri kalau kita izin ke orang tua ke sekolah, pulang dari sekolah karena waktu itu tidak ada teknologi, pulang ke sekolah tanpa ada rasa cemas dari orang tua. Tapi hari ini dengan membekali anak-anak kita handphone misalnya atau smartphone, ketika jam pulang mereka belum balik ke rumah, maka muncul kecemasan baru di situ. Jangan-jangan anak saya ini kena kecelakaan. Kenapa? Karena ketika dihubungi tidak diangkat, ketika di chat tidak dijawab. Padahal sebenarnya pulsanya habis misalnya, kotanya habis. Nah yang seperti ini sebenarnya dengan kita memahami kondisi seperti ini, kalau terjadi seperti itu, tentu ada alternatif pikiran kita. Kalau anak kita misalnya belum pulang pada saat yang biasanya, tentu ada alternatif pikiran kita yang bisa dilakukan, menelpon ke temannya, menelpon gurunya, atau seperti apa modelnya. Yang jelas tingkat kecemasan kita tidak semakin tinggi justru. Nah menurut saya 6 hal itu Pak Ari yang menurut saya yang perlu atau bisa kita kategorikan penting dalam kesalahan digital. Baik, Prof. Sebagaimana dalam kehidupan nyata, Prof, ada jebakan-jebakan dalam hidup. Mungkin dalam kehidupan digital juga, Prof, sebagai warganet, warga maya, tentu ada juga yang bisa membuat kita terjerumus, terjebak. Nah, bagaimana mengatasi itu, Prof, jebakan-jebakan digital? Iya, jadi betul Pak Ari ya. Akibat dari jebakan digital ini kan sangat fatal ya. Atau biasa juga kita sebut fatalitas. Dan itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Bisa mempengaruhi respon orang terhadap informasi yang ada di dalam dunia digital. Pertama bisa kita sebut ada yang kita namakan fatalitas jebakan logika. Jadi fatalitas jebakan logika. Yang seperti ini sebenarnya dalam dunia nyata itu seolah-olah logis tapi tidak benar. Jadi mohon maaf misalnya kalau yang namanya faham-faham yang sesat, faham-faham intoleran atau radikalisme, kadang kalau kita memahaminya secara spesifik dia logis, tapi sebenarnya tidak benar. Nah banyak orang terjebak jebakan yang seperti ini Pak. Karena informasi dari internet, Prof. Karena informasinya di internet kan mudah. Mudah sekali kita temukan dan semua orang ketika klik sesuatu akan muncul yang dibutuhkan. Nah jebakan seperti ini menurut saya memang harus kita hati-hati, terutama untuk anak-anak generasi muda kita. Itu yang pertama Pak Ari. Yang kedua adalah fatalitas yang kita sebut dengan jebakan yang viral. Ini kan viralitas. Orang kan sekarang apa-apa harus viral. Yang tidak ada urusan bahwa itu baik tidak baik, yang penting viral. Itu selesai. Nah, yang seperti ini tentu juga menjadi jebakan digital sebenarnya Pak Ari. Saya melihat
kebiasaan-kebiasaan, mohon maaf, menyulut emosi kelompok tertentu atau mencoba mengkampanyekan yang namanya politik identitas atau dengan bahasa lain yang namanya SARA, Ya, itu provokasi. provokasi itu sangat muncul. Ya, Jadi kalau tiba-tiba sesuatu sebenarnya sudah clear, sudah selesai. Mungkin ada kesalahpahaman di satu waktu dan sudah selesai, misalnya kalau bicara SARA. Tapi di beberapa waktu kemudian menjadi viral kembali meledak dan kembali. meledak kembali seakan-akan baru terjadi. Padahal boleh jadi ini kejadian yang lama dan sudah selesai. Barang selesai Barang sebetulnya. selesai. Nah, yang seperti itu banyak juga yang kena mental atau kena jebakan digital seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya kita juga harus memahami ada yang namanya jebakan fatalitas yang positif. Ya memang sesuatu yang namanya digital ini Pak Ari, ya tentu bisa kita katakan ya punya manfaat lah, punya faedah, dan menurut saya di banyak ruang itu terjadi. Jadi misalnya gini, ada orang yang sebenarnya jebakan digital positifnya itu, ya kan kita harus menggunakan gawai, menggunakan medium-medium yang lain untuk kemudian kita memahami dengan banyak hal tentang sesuatu informasi. Ya, ada anak-anak kita kalau tidak, ya sebenarnya positif, dia mencari ilmu di internet. Tapi ketika jebakan fatalitas positif ini tadinya untuk internet, untuk kebaikan, tapi dia menjadi tidak tidur. Ya, diganti tidurnya malam dia bekerja, atau dia tidak bisa tidur kalau malam, siangnya baru dia main digital dan sebagainya. Itu positif sebenarnya, tapi ketika dia di titik melebihi kapasitas yang biasa, yang lumrah, akan jadi negatif. Nah, yang seperti ini ujungnya sebenarnya di sisi orang itu tidak paham bahwa ya ini sebenarnya sudah negatif, padahal kehadiran teknologi di sisi lain mungkin ada negatifnya, tapi kan bisa kita ambil yang sisi positifnya. Ya, seperti saya yakin seperti Pak Ari sebagai seorang dosen di kampus di Makassar, tentu ya teknologi dimanfaatkan. Ya, saatnya menggunakan teknologi kita gunakan, tapi saatnya kita istirahat harus kita istirahat. Jangan dibalik, kita gunakan teknologi dari A sampai Z, kemudian begadang, tidak tidur, lalu kemudian merusak kesehatan. Nah, ini yang seperti ini. Ini yang kita masuk dengan jebakan fatalitas positif yang ujungnya negatif, Pak. Ya, memang aktivitasnya kelihatan positif, Prof. Iya. Tapi ternyata tanpa disadari itu ujungnya menjadi negatif, Prof. Iya, itu kan, yang dimaksud. Kan ada juga klaster itu, nanti dia merasa enak main game kalau tengah malam. Padahal dia mahasiswa misalnya. Ya, kalau mahasiswa itu kan kalau ada kuliahnya, ada kuliahnya pagi, kan harus kita hindari yang seperti itu, karena kalau dia sudah masuk jebakan itu, yang jadi utama main gamenya di dini hari sampai subuh, ketika kuliah justru dia tidur. Nah, kalau seperti ini kan tidak boleh kita biarkan begitu, Pak Arya. Baik, Prof. Jadi ada 3 paling tidak yang menjadi jebakan digital memang, Prof. Betul. Dan ini penting untuk pemirsa kita pahami, karena dengan begitu jebakan-jebakan tadi itu bisa kita antisipasi, Prof. Prof, ada 2 istilah yang seringkali dihubung-hubungkan oleh publik ketika bicara tentang kesalehan digital, Prof. Yaitu antara kesalehan dan kesalahan digital. Nah, bagaimana sebetulnya membedakan dan agar tidak terjebak dari ke salah satu istilah tadi, Prof? Iya. Ya, baik Pak Ari. Jadi istilah kesalehan digital ini kan sebenarnya lawannya kesalahan digital. Jadi kalau mau sederhananya, kalau dia saleh digital berarti tidak salah, atau sebaliknya, karena dia tidak saleh digitalnya, dia menjadi salah digitalnya. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya penting difahami dalam konteks ini, Pak Ari. Pertama, kita harus memahami bahwa sebenarnya digital itu adalah medium, media informasi yang penting buat kita, tetapi dia tidak menjadi sumber utama ilmu. Ya kan, mohon maaf, di dunia sosial media hari ini,
yang namanya baik itu kan tidak hanya kita dapatkan kalau kondisi yang konvensional, yang namanya kebaikan itu kan kalau kita dulu pergi berguru ke guru kita, meninggalkan kampung, kemudian di ruangan yang tertutup atau terbuka, tapi orang tertentu yang bisa dapat ilmu itu, kemudian kita balik, kemudian mentransformasi ilmu itu kepada masyarakat. Iya. Kalau hari ini kan tidak. Iya. Yang namanya ilmu, sumber ilmu memang ada di dunia digital, tapi sebenarnya sumber ilmu yang utama itu adalah bagaimana ilmu ini memang kita dapatkan dalam posisi-posisi, ya harus clear di situ. Jangan yang baik karena kita lihat di YouTube, kemudian kita anggap semua baik semua. Nah, kan kalau itu yang terjadi kan bisa terjadi Pak Ari, orang tidak punya faham. Jadi Iya. mohon maaf, tidak punya mazhab dalam beragama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di YouTube itu kan semua baik. Iya. Dan informasi yang disampaikan mungkin relatif sama. Sehingga ketika kita tidak melakukan konfirmasi, apakah betul informasi ini dasarnya siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan, itu menjadi fatal. Nah, Iya. ketika itu terjadi, maka kesalahan digital terjadi juga. Iya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau informasi itu tidak kita klarifikasi, tidak kita melakukan filter, tidak kita melakukan tabayun, Iya. maka sebenarnya itu yang dimaksud dengan kesalahan Kesalahan digital. digital. Artinya kalau kita bermain di sisi digital, kesalahan digitalnya itu kita harus bisa mengklarifikasi informasi yang ada di sosial media, tidak langsung kita telan mentah-mentah, kemudian kita forward ke orang, padahal itu hoax misalnya. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya harus objektif, Pak Ari. Artinya apa? Yang namanya informasi di dunia digital itu kan kita harus benar-benar yakin bahwa ini objektif, tidak subjektif. Nah, ketika dia posisinya subjektif, Ya. dia sudah kesalahan digital sebenarnya. Terus yang terakhir, Pak Ari, kalau saya lihat, ya kesalahan digital itu tadi kalau kita pertama mengistilahkan pertama baik, yang kedua tidak merusak diri sendiri, dan yang ketiga patut, kalau ini positif. Ya, sepanjang digital ini memberikan informasi-informasi positif untuk pengembangan diri misalnya, untuk kebaikan, saya kira itu salah digital itu. Tapi ketika dia menjadi negatif, itu sudah salah digital. Saya kira itu Pak Arya. Baik, Prof. Prof, kita sudah sampai di akhir perbincangan. Seperti biasa, kita memberi edukasi kepada pemirsa kita sekaitan dengan topik kesalahan digital, Prof. Baik, sebagai edukasi kita pada hari ini dengan topik kesalahan digital, saya kira kita semua paham ya bahwa ternyata dunia hari ini dunia penuh teknologi. Peradaban teknologi mengajarkan banyak hal. Peradaban teknologi tentu juga memperlihatkan banyak hal dalam kita melakukan sesuatu. Nah, salah satu yang tidak boleh ada di negara kita yang tercinta ini adalah kesalahan digital. Kita harus mendorong sebanyak-banyaknya kesalahan digital. Sehingga teknologi itu tidak berdampak negatif. Teknologi itu berdampak positif. Dan kalau teknologi itu berdampak positif, kalau digital itu berdampak positif, insya Allah kesalahan digital dan kita jadikan teknologi sebagai medium untuk memberi maslahat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, itu bisa kita temukan dan bisa kita transfer, begitu Pak Ari, saya kira. Baik, terima kasih Prof atas edukasi, atas pencerahannya. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.